Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Muhammad Kurniawan SPD SD dari SD Negeri 2 Poka, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan observasi terhadap rekan saya yang melakukan kucing, yaitu Ibu Dian Purnamasari SPD SD dari SD Negeri Cetan sebagai coach, dan rekan saya Ibu MC Witri Handayani SPD SD dari SD Negeri 1 Poka sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik Pak. Pak Wawan sendiri bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu Dian, hari ini Bu Dian akan melakukan proses kucing dengan Bu Siwi ya Bu Dian? Iya Pak Wawan. Oke, sebelum melakukan proses kucing, nanti ada sedikit yang mau saya bicarakan ya Bu Dian. Iya Pak, boleh Pak. Begini Bu Dian, nanti pada saat proses kucing antara Bu Dian dengan Bu Siwi akan saya amati dan akan saya beri penilaian Ya, sesuai rubrik penilaian kucing, seperti apakah langkah-langkah yang sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, terus kemudian apakah Bu Dian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Dian sampaikan, dan juga jangan lupa ya Bu Dian, harus disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan Bu Dian, boleh? boleh Pak. Untuk yang pertama, itu kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan dalam proses uji hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Wawan ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengaran aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oh, baik, begitu ya Bu Dian. Okay. Berarti Bu Dian ingin mengembangkan 3 kompetensi itu tadi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu ya Bu. Di antara ketiga kriteria tadi, kira-kira nih mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Dian kembangkan pada saat observasi ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Pak Wawan ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Bu Siwi. Oh iya, berarti ada 2 ya Bu Dian yang akan Bu Dian kembangkan, yaitu lebih spesifik ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu ya Bu? Iya Pak Wawan, itu yang ingin saya kembangkan. Kira-kira nih Bu Dian, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diharapkan itu seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya, begitu Pak. Baik Bu Dian, berarti indikator ketercapaiannya adalah saat uji sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu? Iya Pak, betul Pak. Baik Bu Dian, silakan Bu Dian melaksanakan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu? Iya Pak Wawan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siwi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dian. Ya, bagaimana kabar Bu Siwi hari ini? Alhamdulillah, Bu Dian. Saya sendiri baik. Bagaimana dengan kabar Bu Dian? Kabar saya baik, Bu Siwi. Ngomong-ngomong, apa yang mau dibicarakan Bu Siwi? Ini loh, Bu. Saya mau tahu sendiri Bu Dian. Baik, kita ngobrol tidak terlalu lama ya Bu ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, mau cerita apa nih Bu Siwi? Sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah, Bu. Itu tentang pelajaran di kelas, yaitu pembelajaran matematika. Kebetulan saya mengejar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa calistung. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya itu takut dengan pelajaran matematika. Sehingga karena rasa itu, nilai-nilai yang didapatkan itu kurang, Bu Dian. Oh, jadi menurut Bu Siwi, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini? Sehingga nilainya kurang, bisa di bawah KKM. Kenapa ya Bu? Ya, kan itu siswa-siswa saya takut dengan pelajaran matematika, Bu Dian. Pada saat itu, saya mengajarnya itu secara klasikal, memberi penjelasan kepada siswa, yang siswa itu harus anteng atau diam. Kemudian harus mendengarkan saya yang menjelaskan. Dan buku yang digunakan itu hanya buku paket saja, Bu. Oke Bu Siwi, karena waktu kita ngobrol ini pendek, nah Bu Siwi ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Saya sih ingin mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini, Bu. Solusi supaya murid-murid di kelas saya menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika, Bu Dian. Oke. Berarti mencari solusi ya Bu ya, supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika, begitu Bu ya. Maaf Bu Siwi, boleh tanya ya Bu Siwi ya, saat mengajar Bu Siwi pakai media dan metode apa saja? Ya, berarti untuk solusinya supaya anak-anak itu menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika, itu saya menjelaskan, kemudian medianya hanya buku tulis dan bacaan yang sering dibawa dan dipinjami oleh sekolah dan buku pendamping, Bu. Oke Bu Siwi, matematikanya materi apa ya Bu ya? Saat ini saya mengajarkan bilangan 1 sampai 10, Bu Dian. Baik anak-anak menuliskan lambang bilangan, nama bilangan, menuliskan jumlah benda yang disajikan. Oh begitu ya. Baik Bu Siwi, menurut Bu Siwi nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa Bu? Bagaimana ya, Bu? Menurut saya, murid yang menyukai pelajaran matematika itu yang antusias, yang fokus saat pelajaran matematika, lalu memahami materi bilangannya, yang bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10, Bu Dian. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan Bu Siwi ya. Ya sih, begitu idealnya, Bu Dian. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami itu di level 1. Menurut Bu Siwi nih, murid-murid di kelas Bu Siwi itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih, Bu Dian, itu berada di level 5, Bu. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi matematika, yaitu bilangan, karena sudah bisa calistung. Kira-kira berada di level 5 itu sih, Bu. Oh, jadi menurut Bu Siwi, murid-murid Bu Siwi tadi berada di level 5 ya Bu ya, untuk menyukai dan memahami materi. Nah,
ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Siwi? Mungkin bisa Bu Dian, untuk memahami bilangan kita berada di level 10. Tapi untuk yang menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke level 7 dulu Bu Dian, karena itu kan memerlukan proses. Oh iya ya. Berarti bisa di level 7 dan 10. Menurut Bu Siwi, apa sih yang bisa Bu Siwi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Siwi di kelas 1 supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika? Pernah Bu, waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya Bu. Mereka suka Bu, antusias mengikuti pelajarannya. Jika anak-anak itu antusias dan suka di pembelajaran menggunakan videonya, apa yang akan Bu Siwi lakukan? Apa saya membuat video saja ya Bu? Menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya. Wah, ide bagus loh Bu. Jadi bisa membuat video bagus itu Bu Siwi. Ya Bu Dian, nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan pembelajaran berupa kartu angka, nama bilangan, papan match number, atau menggunakan stick es krim Bu Dian. Anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya, saya beri gambar-gambar untuk mereka hitung. Wah, bagus itu Bu Siwi. Menurut Bu Siwi, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilannya, murid-murid saya jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika Bu Dian, dan memahami materi bilangan dengan baik Bu Dian. Rencananya sudah baik nih Bu Siwi. Nah, apakah menurut Bu Siwi akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Siwi ini? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu Dian untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang diperlukan tadi. Oke Bu Siwi, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin butuh 2-3 hari Bu Dian untuk mempersiapkan pembelajaran itu. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Siwi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya Bu, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan teman satu paralel untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk media-media pembelajarannya Bu Dian. Baik, kira-kira kapan nih Bu Siwi mau menerapkannya di kelas? Mungkin saya akan menerapkannya Senin minggu depan Bu Dian. Baik Bu Siwi, semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Siwi sampaikan tadi, anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10. Terima kasih Bu Dian. Baiklah Bu Siwi, nah kita sudah ngobrol nih. Apa yang Bu Siwi dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Saya juga akan berkolaborasi dengan teman saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media pembelajarannya Bu. Amin. Pasti meningkat Bu. Oke Bu Siwi, sukses ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support, jangan lupa hubungin saya ya Bu ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya ya, bagaimana keseruannya. Siap Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Siwi. Tadi Bu Dian sudah melaksanakan proses coaching bersama Bu Siwi. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan lancar Pak Wawan. Nah, setelah melakukan proses observasi, ada beberapa nih Bu yang saya tanyakan. Boleh ya Bu Dian? Boleh Pak Wawan, silahkan.
pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses kucing terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari pecit untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Wawan. Baik, kemudian berarti kemudian sudah berhasil ya Bu melakukan proses kucing dengan alur tirta sesuai dengan yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan nih Bu. Kemudian tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta yang sudah yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, mengidentifikasi permasalahan dari kucing, kemudian Budian juga sudah mengarahkan kucing untuk membuat rencana aksi, dan juga Budian juga berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kucing agar rencana aksi dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Budian dengan kucing. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Kemudian sudah mendengarkan aktif, dan Budian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh untuk kedepannya nih Budian. Kompetensi apa yang akan Budian kembangkan setelah melakukan proses kucing hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta, Pak, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik. Luar biasa sekali ya Budian. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Budian, hari ini sudah melakukan proses kucing dengan alur tirta. Saya akhiri ya Budian, dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Budian sudah melaksanakan proses kucing bersama Bu Sivi. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan lancar Pak Wawan. Nah, setelah melakukan proses observasi, ada beberapa nih Bu yang saya tanyakan. Boleh ya Budian? Boleh Pak Wawan, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses kucing terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari pecit untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Wawan. Baik Budian, berarti Budian sudah berhasil ya Bu melakukan proses kucing dengan alur tirta sesuai dengan yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan nih Budian. Budian tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta yang sudah yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, mengidentifikasi permasalahan dari kucing, kemudian Budian juga sudah mengarahkan kucing untuk membuat rencana aksi, dan juga Budian juga berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kucing agar rencana aksi dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Budian dengan kucing. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Budian sudah mendengarkan aktif, dan Budian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh untuk kedepannya nih Budian. Kompetensi apa yang akan Budian kembangkan setelah melakukan proses kucing hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta, Pak, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik. Luar biasa sekali ya Budian. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Budian, hari ini sudah melakukan proses kucing dengan alur tirta. Saya akhiri ya Budian, dan terima kasih untuk kesempatannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.